DPRD provinsi ini kan agak tanggung fungsinya. Kalau dari sisi energi pada saat dia menuju terpilih hampir sama dengan teman-teman DPR RI. Biaya yang dikeluarkan, yang diurusi, tapi kira-kira idealnya proses politik ke depan itu seperti apa yang Anda harapkan? Ketika saya terpilih 2019 saya sempat mengatakan atau berasumsi pemilu itu pemilu yang pragmatis brutal. 2024 ternyata lebih brutal lagi, lebih pragmatis lagi. Mas Fauzan sehat? Alhamdulillah, sehat. Mas Fauzan ini, Mas lulus Master Komunikasi UNER itu tahun berapa Mas? 2023 menjelang pileg itu. Persis. Ditunggu S3-nya. Aku seneng kalau ada anggota dewan tuh sekolah, tapi sekolahnya tenanan Mas. Oh, tenanan. Waduh. Sekolah yang tenanan UNER kan. Iya. Sekarang saya lagi membimbing Asanti. Bukan sudah lulus ya? Belum, dia baru proposalnya. Tapi sudah proposal kemarin. Sudah dia layak. Dia memang dasarnya, makanya sampai ditunggu dari adik kelas sih. Siap. Nah, setelah jadi anggota dewan itu, ini periode kedua ya? Periode kedua. Apa yang dirasakan kalau ini kan kondisi negeri ini kan juga yang saya lihat kan banyak penjagaan Mas Fauzan ini kan dari PKB kan pasti banyak anak-anak muda yang kegelisahan anak muda. Saya mencatat tapi saya nggak tahu apakah sama yang Anda lihat. Kegelisahan apa yang dirasakan anak-anak muda? Pengamatan penjenengan apa? Secara umum refleksi teman-teman anggota fraksi PKB yang masih muda-muda itu hampir sama. Jadi ketika kita katakanlah ada isu bonus demografi, Jawa Timur termasuk yang punya surplus sangat tinggi, hampir 70% kita punya. Setelah berapa? 70% dari. Oh, yang masuk ini. Itu kan anak-anak muda mayoritas yang kalau misalnya kita berbicara ruang eksistensi mereka, pekerjaan pasca sekolah, pasca menempuh perguruan tinggi, cari pekerjaan sulit, kalaupun dapat pekerjaan tidak sesuai dengan harapannya, bidang ilmunya, dan lalu di luar ada tantangan-tantangan baru yang memaksa mereka mau tidak mau untuk lebih adaptif lagi menghadapi tantangan zamannya itu. Jadi anak-anak muda kan otomatis pada usia tertentu dia punya target harus menikah, berkeluarga, punya rumah. Ya. Nyatanya sekarang ada surveinya teman-teman muda yang walaupun dia punya penghasilan tidak mau beli rumah, tetapi di satu sisi pemerintah kita ada program pengadaan rumah dalam jumlah besar-besaran. Ini ada kegelisahan yang kita coba cari solusinya ini seperti apa untuk agar kegelisahan ini bisa ditangkap oleh yang di atas. DPRD provinsi ini kan agak tanggung fungsinya. Kalau dari sisi energi pada saat dia menuju terpilih hampir sama dengan teman-teman DPR RI. Biaya yang dikeluarkan, yang diurusi, tetapi kewenangannya lebih terbatas daripada teman-teman DPR RI. Sehingga ya mau tidak mau harus kreatif, harus banyak inovasi. Sini kopinya sini. Memastikan pikiran-pikirannya nyampe ke atas dan ditindaklanjuti. Sini aja. Apa-apa, kita sambil minum kopi nih. Ya. Kita ini lagi seringkali saya sama Mas Fauzan itu kan diskusi. Manis Pak. Nah, ini dereng. Saya pakai gula aren biar seneng. Oh ya sama dari gula aren. Sama ya. Ini tempat legendaris aren. Nggih, terima kasih Pak. Nah, kita seringkali diskusi dan berdebat waktu di kampus ya. Karena itu saya rindu pikiran-pikiran anggota dewan yang kritis seperti Mas Fauzan. Jadi orang asbun gitu loh. Ya. Keren di situ. Dan Anda kan mendapatkan banyak dari pengetahuan ketemu dengan Bu Ida, Bu Jujun. Masih ingat para dosennya gitu? Masih ingat. Mas, ketika kegelisahan itu tentu kan kita ngelihat sikap apa ya?
yang bisa ditawarkan pada anak muda itu ke depan seperti apa? Entah DPR-nya, entah PKB-nya itu. Anda kan mewakili PKB. Ya. Kepada teman-teman saya seringkali menyarankan untuk menemukan passion-nya agar kemudian yang dilakukan itu mulai dari sejak dia dilantik masuk, apakah dia DPR baru atau lama, karena yang lama yang usianya masih muda juga ada Pak Suko. 27 orang itu hampir separuhnya itu anak-anak teman-teman baru. Ya, saya lihat teman muda juga PKB. Baru ada yang memang karena dapat barokah pergantian antar waktu, jadi dia baru berusia 25 tahun, tapi saya senang dan memotivasi mereka untuk menemukan passion-nya dulu. Di awal-awal ini barangkali mereka ada semacam merasa pas dan gak pas dengan penugasan partai melalui fraksi. Ada di komisi-komisi tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan yang mereka tekuni sebelumnya, sebelum pada saat dia sebelum terpilih. Nah, setelah passion itu ketemu, menurut saya tinggal difokusi saja yang kemudian diimplementasikan dalam pekerjaan dia sehari-hari di DPR sesuai dengan kewenangannya. Mau mengusulkan raperda atau perda inisiatif soal yang sekarang sedang marak, judi online, pinjaman online. Itu. Anak-anak muda kita itu kan di situ, nggak punya pekerjaan, gabut, larinya judi online. Uangnya habis, cari pinjaman. Ngeri loh Mas. Ngeri betul. Pinjol. Ya, ada data yang menarik. Data pastinya ada, tetapi ini dari persiapan nggak ada, jadi nggak sempat cek ya. Itu kalau dari yang kita jumpai pada saat teman-teman turun ke dapil melalui kegiatan penugasan sekretariat atau murni inisiatif pribadinya masing-masing, ketika mau menyapa konstituennya, hampir selalu kita temui pada saat sesi bertanya dialog itu mereka menyampaikan kegelisahannya mencari pekerjaan, menjual rumahnya. Ketika kita tanya problemnya apa, saya punya hutang sekian Pak, saya punya tanggungan sekian. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Judi. Ya, artinya kan fenomena yang cukup banyak itu, entah Ponorogo, Madiun, Pacitan. Saya kan lihat klip juga. Itu kan kemudian berarti dia ingin cepat kaya. Cepat kaya, betul. Instan harapan itu. Nah, sekarang saya kira kan yang ini meleng aja nih, teman-teman anggota DPR di Jawa Timur harus memikirkan bahwa pembangunan itu kan orientasinya jangan hanya fisik belaka gitu loh Mas. Jadi itu yang saya kira menjadi penting, misalnya pendidikan kewarganegaraan, pendidikan tentang soft skill, tentang ya saja nih usahakan pendidikan agama, tapi berasnya rayuan. Ya, tapi tantangan zamannya ya. Soal Jawa Timur itu kultur religinya kuat. Ya. Tapi siapa sangka ternyata dari Jawa Timur anak-anak yang kemudian terjebak pada pergaulan penyalahgunaan narkoba itu yang mayoritas di sini juga terjadi. Cukup itu ya. Bahkan narkoba juga sudah banyak masuk ke pesantren. Ada ya? Ada. Salah satu concernnya Komisi A hari ini kan juga termasuk itu. Jadi kita kerjasama melakukan hearing, rapat kerja bareng. Berkali-kali kita ngobrolkan ini dengan teman-teman di Polda Jawa Timur untuk bagaimana mengantisipasi pergerakan peredaran ini agar lebih turun lagi. Sama ini loh Mas, saya perilaku anak muda yang saya barusan dimintai dari Polda itu kegelisahan mereka, catatan kerusuhan konflik antar perguruan silat itu bagian dari concern komisi Anda nggak? Secara langsung tidak, tetapi kalau berbicara kepemudaannya mungkin di Komisi E ya, anak-anak perguruan itu. Tapi kalau amatan saya sekarang relatif tidak seperti 2-3 tahun yang lalu Pak. Jadi ada yang relatif berbeda, terasa bisa kita rasakan. Tawuran-tawuran antar perguruan ini kan sebetulnya antar perguruan saja kan, warisan dari
senior-seniornya yang kemudian turun-temurun tidak pernah dicarikan solusi duduk bersamanya oleh pihak ketiga yang mencoba melakukan mediasi. Itu kan muncul di tempatnya jenengan banyak di radio. Di Ponorogo juga relatif banyak sebetulnya. Ya. Tapi hanya ketika event-event tertentu sebetulnya. Saya Ketika kan, mau pengesahan apa ya, saya itu kan dari dulu kan concern kenapa saya bergaul dengan anak muda, dengan mahasiswa. Karena kan saya pikir mereka adalah pemilik masa depan ya. Masa depan. Hari ini kan pemiliknya Mas Fauzan. Saya kan condong. Maksud saya tadi yang diceritakan Fauzan dengan bonus demografi yang tinggi, padahal kita menumpukan ke mereka, tapi kalau mereka ada, ya memang tidak semuanya, tetapi kan perilaku kan secara kualitas. Sambil rokok nggak apa-apa? Boleh, ini kita ini Jawa Timur kan, Jawa Timur kalau nggak ngerokok katanya bukan Jawa Timur. Katanya Cak Nun terus baku tiga boleh gak dirokok? Masih sering ikuti ya, YouTube-nya Cak Nun ya. Cak Nun Sabrang, nanti kapan-kapan lah PKP biar ketemu Mas Sabrang. Makanya yang saya WA kan ke jenengan kemarin ini melenceng sedikit. Yang saya WA jenengan itu kita mau buat bimtek pelatihan yang mau secara spesifik 3 atau 4 hari begitu, anggota beserta didampingi oleh stafnya wajib untuk pemanfaatan artificial intelligence, kecerdasan buatan ini supaya lebih terarah. Ini baru ini, saya senang saya. Jadi kalau nyambung dengan Mas Sabrang tadi itu. Iya, maksudnya tidak perlu dilebok nih kem barak itu nggak perlu. Tapi baraknya barak pikiran itu loh. Ya. Saya setuju itu. Jadi kalau PKB punya gagasan brief polisi yang kemudian penataran pokok yang kemudian ada harus pilihan lain itu, karena yang tugasnya Mas Fauzan itu kan berat. Wis konstituen tugas itu harus menyiapkan masa depan. Ya kalau ini cocok dengan anak muda enggak? Kan karena terus pendekatannya ilmiah. Nek ngajari kampanye arek-arek biyen yang pondok sekolah harus diajari pidato pinter. Tapi itu yang saya suka. Kira-kira apa yang melatar belakangi kenapa itu jadi penting? Ya pasti kalau soal kapasitas SDM kan PKB ini tidak berbicara provinsi saja, tapi secara keseluruhan kabupaten kota yang kita naungi. Relatif SDM yang kita miliki kalau bicara usia yang agak terlambat untuk menguasai teknis menggunakan teknologi. Saya suka PKB itu gitu loh, artinya dia punya kesantunan politik gitu. Saya pernah ke Lombok waktu kan saya bicara bahwa kekuatan PKB itu orang-orangnya itu punya disiplin terutama ibadah ya. Terus yang kedua yaitu cara kan tinggal nanti mempertemukan itu basic yang itu kan menarik. Tapi yang teknologi praktis itu yang mungkin perlu kan hitung-hitungannya begini. PKB ini media massa tidak punya, televisi tidak punya, koran tidak punya, uang juga tidak punya. Sementara kita butuh eksis, butuh memasarkan pikiran-pikiran kita, butuh mensosialisasikan yang sudah kita lakukan agar pemilu berikutnya ada kepercayaan ada trust dari masyarakat yang sudah memilih kita sebelumnya. Nah itu salah satu yang potensial bisa kita manfaatkan ya sosial media. Sehingga keniscayaan Pak Suko, PKB ini kalau teman-teman kader-kadernya kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berbenah, memperbaiki SDM kadernya, ya kita akan ketinggalan. Ya saya sungguh berharap itu ya, karena saya selalu nyalahkan partai politik sebagai penyebab kondisi ini. Karena apa? Karena Andalah yang punya palu untuk buat kebijakan. Saya kan juga kenal Mas Salim lama juga, sering diskusi. Waktu itu cerita bagaimana SDM di PKB itu basicnya bagus Pak Suko, tinggal lihat teknis-teknis itu yang saya kira itu. Terus ini rencana ke depan kalau DPR di Jawa Timur apa Mas? Kesibukannya Pak hari-hari? Rutinitas biasa sebetulnya. Karena ini mendekati akhir tahun, kita sedang ngejar segera pengesahan APBD perubahan 2025, lalu 2026 kita juga harus sudah mulai persiapan untuk melakukan pembahasan. Kemarin UAPPAS sudah, sekarang sinkronisasi program yang maksimal kan 2 bulan
November lah kita sudah mulai. Saya hanya usul Mas, 2020. artinya senang saya bisa bertemu dengan Mas Fauzan yang kebetulan kami pernah diskusi dan belajar bersama tentang komunikasi. Yang saya pelajari komunikasi politik itu bukan sekedar kampanye, bukan menyampaikan, tapi juga mendengarkan. Iya. Ini kayaknya usul aja Dewan kalau reses itu nitip kuesioner gitu loh, menanyakan, nanti saya bantu dari UNER nanti untuk analisis apa perkembangan yang diharapkan anak-anak. Salah satu yang dulu sebetulnya di awal-awal selalu saya lakukan itu nyebar visioner, tapi untuk isian-isiannya adalah isian-isian usulan atau aspirasi yang mereka Aspirasi, ya. harapkan. Biasanya Mas Fauzan kalau apa ya turun itu selalu membuat dokumen-dokumen permintaan mereka apa dan sebagainya. Betul. Dan kan saya selalu menjadikan itu sebagai bahan konten di sosial media. Ya, Sehingga setidaknya kontrol mereka terhadap apa yang sudah saya lakukan, mereka tahu. Secara administratif di kantor juga mereka bisa memastikan bahwa kami anggota merealisasikan rencana kerja kami dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan peraturan, sehingga ini sebetulnya saling self control saja dari kita, dari teman-teman. Itu kan kalau kendali komunikasi itu salah satunya fungsi untuk memantau keterbukaan dan sebagainya ya. Berarti ilmu ini digunakan. Itu hanya butuh satu syarat kok. Gimana? Telaten tekun jawabi setiap inbox yang masuk. Karena itu sebetulnya dan itu tidak punya konsekuensi biaya tinggi. Ya, jadi dengan teknologi itu lebih murah ya. Murah dan orang kalau mungkin dia sungkan langsung japri kita melalui sambungan seluler, dia bisa lewat inbox itu sekaligus melampirkan dokumentasinya juga ke seketikaan itu dari orang sekarang hampir selalu setiap saat scroll time itu jangan nunggu langsung disampaikan pada saat itu di tempat itu dan langsung nyampe ke sana. Terutama yang isi anak muda itu yang merespon biasanya ada juga sebetulnya di kategori pemilih yang atau konstituen kita yang dia melek teknologi usia tertentu dia masih respon. Lalu apa yang Anda lakukan biasanya? Apa Anda mengabaikan atau Anda ya itu tadi yang dibutuhkan hanya ketelatenan untuk jawab. Jadi ya harus dijawab, apapun konsekuensinya harus kita jelaskan kepada mereka sampai di urusan-urusan yang sebetulnya di luar konteks tugas dan kewajiban kita ada di lembaga legislatif. Ketika mereka tanya juga harus kita jawab. Mas, ini masa depan. Saya nggak tanya berapa habisnya jadi anggota, tapi kira-kira idealnya proses politik ke depan itu seperti apa yang Anda harapkan sebetulnya, agar kan seringkali kan saya kadang-kadang merasa gagal di ngajar komunikasi politik kayak gini dan sebagainya kan, tapi jadi seringkali politik itu kotor, politik itu korupsi. Orang-orang nggak tahu betapa menderitanya seorang Fauzan dan teman-temannya nek pas susun bubuh pitulasan Agustusan jalur gendera macam-macam, rasanya pintu kudu ditutup. Tapi itu dinamika. Kan tidak ada formula atau sistem politik kita yang paling ideal apa. Tidak ada perubahan yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Menurut saya sistem apapun yang ke depan akan digunakan untuk apakah pileg atau pemilu eksekutif, pilkada, pemilu presiden, saya kira harus dipastikan bahwa sistem itu sistem yang murah biaya, sistem yang lebih memungkinkan anak-anak yang atau orang-orang yang punya pikiran, punya komitmen, punya integritas itu bisa punya potensi untuk terpilih. Kalau pengalaman kemarin pemilu 2024 itu, ketika saya terpilih 2019 saya sempat mengatakan atau berasumsi pemilu itu pemilu yang pragmatis brutal. 2024 ternyata lebih brutal lagi, lebih pragmatis lagi. Nah, evaluasinya kemarin saya kira yang penting kita tidak alergi terhadap perubahan, karena mulai mengemukakan sekarang
usulan-usulan untuk pilkadanya dipilih oleh DPR, DPR, pemilu lokal diundur, pemilu daerah lokal dipisahkan. Saya kira ya itu sesuatu yang possible diterapkan selama memastikan bahwa praktek-praktek money politik, praktek-praktek yang mengedepankan pragmatisme tadi itu bisa ditekan sebisa mungkin. Ya, skala ikhtiar kita lakukan, tapi kunci seorang Fauzan adalah belajar tentang komunikasi politik. Salah satu fungsi, kalau menurut Gabriel Amon, fungsi komunikasi politik itu fungsi yang paling mendasar dan utama adalah kehadiran anggota dewan. Seburuk apapun kalimat konstituen, semarah apapun adalah dia berkomunikasi. Kan rumusnya Mas Fauzan gitu. Betul. Selain kuat ya sabar. Karena ya itu kan resiko pimpinan. Karena kadang-kadang ada kayak rasa begini Pak Suko. Semakin seseorang pemimpin dalam kancah politik, apakah di lembaga parlemen atau di eksekutif, dia menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, semakin dia dicintai oleh pemilihnya, rakyatnya, itu akan semakin membuat dia terbebani karena rakyat kan punya pikiran begini, itu bupatiku ya enakan wonge, diparani, ditekani jam piro ae, di WA kapanpun pasti akan direspon, diperjuangkan aspirasinya. Tapi kan orang tidak akan pernah puas dengan satu aspirasi yang sudah digulkan. Besoknya dia datang lagi karena merasa yang bersangkutan jadi kayak ada kecanduan menyampaikan aspirasi kepada figur tertentu yang kemudian karena keterbatasan ruang, waktu, resource dan segala macam, itu secara tidak sadar kadang-kadang kita mengorbankan kepentingan atau aspirasi di tempat lain yang juga hanya untuk latihan itu ya. Iya. Jadi ada dilematisnya sebetulnya. Maka kalau saya kadang-kadang fokus pada memainten pemilih sendiri, belum berpikir melakukan ekspansi kepada calon pemilih lain karena ya kita punya keterbatasan. Kalau bicara tanggung jawab kan kita harusnya tidak hanya kepada yang sudah memilih kita menjadi DPR bukan DPR konstituen atau DPR dapil. DPR Jawa Timur ya sudah berarti harus representasi semuanya Jawa Timur. Itu dinamika tantangan lah, saya kira tantangan yang selagi kita menyikapinya dengan baik, dengan bijaksana, mereka tentu juga akan memberikan pemahaman. Jadi nggak usah kabur, toh kita juga kabur nggak bisa Pak Suko. Sosmed, kita punya akun di hampir semua platform, mungkin teman-teman DPR yang lain juga sama. Kabur itu gimana cerita? Ganti nomor masih ada sosmednya. Jadi ya pilihannya tidak ada pilihan selain dihadapi. Anggota DPR bukanlah orang sembarangan karena proses untuk diberikan amanah oleh rakyat pasti bukan tanpa alasan. Seorang Fauzan, teman saya, juga kami belajar bersama di komunikasi Universitas Erlangga, terus melakukan perbaikan, tapi basic apa yang kalau tadi disebut Gabriel Amon itu mengatakan bahwa seluruh peran dari dewan itu adalah komunikasi politik. Saya matur nuwun Mas, konsisten penjenengan begitulah anggota dewan. Jadi sesedih apapun, sejuta apapun ketika masyarakat menyampaikan itu ya paling nggak dirungok nih. Tanggapi itu. Termasuk sondorek juga ditanggapi, judol ditanggapi, pinjol ditanggapi, tetapi jangan kemudian anggota dewan Anda anggap sebagai bank yang terus memberikan itu. Jadi mari kita bertanggung jawab di peran kita masing-masing. Ya betul itu. Itu yang menjadi penting, tahu posisi dan sebagainya. Thank you Mas Fauzan. Nanti kapan-kapan saya tak main ke anggota dewan. Tadi masih wirawiri ke Lamongan ya? Bojonegoro ya. Bojonegoro Tuban. Kalau Senhorek nggak ada di Bojonegoro, di Tuban nggak ada. Tapi ya ada kelompok-kelompok tertentu konstituen kita PKB ya, dari Pasuruan, dari Blitar, Malang, itu lumayan banyak juga ya. Tapi nggak ada Sonderuk, tapi kan banyak truk lewat pakai one piece bendera.
nggak usah ditanggapi serius itu ya. Tapi Santai aja. sebetulnya saya keliling-keliling kok. Belum ketemu ya, apa karena dia habis membaca statementnya Menkum kemudian dilepas One Piece-nya saya nggak ngerti. Enggak, ya anulah. Kalau orang-orang mereka nggak mau berisiko lah, yang penting sekarang penting rukun, Jawa Timur kompak untuk maju bersama lah. Kayaknya belum lihat itu. One Piece-nya belum lihat. Mau tupis mungkin. Kalau sudah lihat pasti nggak akan begitu kok. Kan Ki Pak Suko? Ya, Wong Mangki ingin mencapai sesuatu dan pencapaiannya terhadap sesuatu yang dia lakukan itu koridor kalau ada aturannya dia ikuti aturan. iya kok. Tapi kan memang peradabannya dia juga film diproduksi untuk kepentingan menghibur ya. Iya, jadi maksud saya jangan terlalu represif lah menghadapi itu biasa-biasa. Kayak Gus Dur saya ingat itu, waktu ada Bintang Kejora itu Bintang lebih real Kejora. itu, dia mengatakan anggap aja itu umpul-umpul biasa. Jadi itu kan ilmu kita kan semiotik, pemaknaan dan sebagainya itu. Seneng saya kalau ada anggota dewan yang pinter ini. Antar Mas Fauzan. Sami-sami. Sip ya, saya ketemu. Iya, thank you.